Berikutnya Pak Heri, monggo. Oke, matur nuwun Pak Aka. Selamat sore Buder, Bapak Ibu semuanya. Sore Terima Pak. kasih banyak sugeng sonten Dertri sugeng pepanggihan. Ya, saya akan memberi gambaran kepada semuanya saja begini. Karena tadi sudah di PL sudah kelihatan sekali bentuknya, bentuk dari naskah akademiknya. Tinggal jangan lupa citasi dan catatan kaki yang nantinya akan menjadi daftar pustaka ya. Karena ciri khas naskah akademik itu ya ilmiah. Salah satu ilmiahnya adalah ada sumber yang valid begitu. Nah, kemudian saya ingin mengajak untuk maju ke depan. Target saat ini memang di naskah akademik. Target FGD 1 ini, naskah akademik. Dan karena keyakinan saya tinggi ini pasti nanti jadi bagus di Panguji Luhur masing-masing sekolah. Ini ada di dimensi ide kan. Dimensi ide baru kemudian diturunkan menjadi dokumen atau rencana tertulis. Ingat ya. Nah, kemudian yang di dokumen atau rencana tertulis itu langkahnya kan ini. Langkahnya ini ya. Kemudian tadi ini yang disampaikan Mas Hendi, isi-isi dari naskah akademik itu tadi. Nah, saya akan mencoba untuk bentar. Ini begini, saya akan mencoba untuk menggabungkan ya. Dari dimensi ide ini nanti akan muncul ini kan naskah akademik. Oke. Dari naskah akademik ini kemudian dibuat dokumen kurikulum. Ini ya. Dokumen kurikulumnya yang kita sebut saja kurikulum unggul. Aduh. Maaf. Naskah akademik ini kita sebut saja kurikulum unggul. Kurikulum unggul yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Kemudian ini nanti akan kita gabungkan dengan di sini ada kurikulum, ada 2013, ada kurikulum Merdeka. Gitu. Nah, ini kita gabungkan akan menjadi kurikulum KTSP di masing-masing unit. Setiap sekolah akan mempunyai kurikulumnya yang berbeda-beda. Larinya akan ke sana. Nah, kemudian nanti di dalam ini dokumen atau rencana tertulisnya itu akan ada seperti tadi kelihatannya tadi di tempat Buderi tadi sudah tampil kolom-kolomnya itu. Saya akan coba tunjukkan ini. Begini. Oke, yang bawah ya. Kita akan membuat dokumen kurikulum unggul, ini SMP-nya mana, atau kita mau beri nama kurikulum apa, bersahabat, kemarin yang Babonangkrem itu mana Bayat atau mana itu? Bayat Pak. Bayat ya. Atau misalkan yang punya Mboro
kurikulum Pren gitu. Prenthaler misalkan gitu. Nah, kemudian di langkah keempat itu kan ada organisasi atau struktur mata pelajaran. Gitu ya. Kita sepakat saja, ini ada dasar landasan teorinya, nanti Mas Hendy yang akan menerangkan kenapa memakai kata mata pelajaran kita ganti dengan teladan. Ini karena kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas pendekatannya adalah sikap, dan kita yang menginternalisasi ini memberi teladan. Jadi guru ini sebagai mata pelajarannya. Jadi kata mata pelajaran kita ganti menjadi teladan, struktur teladan. Alasannya di budir guru ada, Mas Hendy yang akan jelaskan nanti. Nah, begini, nantinya di dalam kurikulum unggul tersebut, itu langkah keempat ada ini, struktur teladan, dan itu isinya, ini saya hanya agar mudah untuk membacanya, saya buat kolom-kolom begini. Seandainya nanti mau dibuat kolom ya enggak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa, bebas saja. Strukturnya ada core value, kemudian ada keutamaan. 10 keutamaan Bruder Bernardus masuk di sana. Kemudian keutamaan sekolah ada. Keutamaan Santo Santa Pelindung. Itu menjadi keutamaan. Terus budaya. Budaya ini tidak hanya sekedar, misalkan gini, produk tidak masalah, produk dari budaya, tetapi di situ kan ada filosofi, sistem berpikirnya. Seperti batik Babon Angkrem. Produknya adalah batik Babon Angkrem, tetapi filosofinya bagaimana? Nah, yang menjadi struktur teladan itu, ini tidak, dua kolom ini tidak. Core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi lulusan. Jadi nanti di dalam naskah kurikulumnya akan ke sana ya, dan ini di FGD 2 kita akan dalam membahas tentang ini, membuatnya juga. Begitu kira-kira. Jadi seandainya di naskah akademik Budir Bapak Ibu semuanya itu mengkaitkan dan menarasikan ini, menarasikan core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, itu pun bisa menjadi tebal sekali, begitu. Dan itu menjadi landasan dan menjadi babonnya naskah akademik itu ya, naskah akademik akan menjadi babon dan turun di dokumen kurikulum ini, di langkah yang keempat untuk menyusun kurikulumnya. Nah, ini saya berikan ke Budir Bapak Ibu sekalian agar nanti setelah naskah akademik itu selesai di FGD 1, sudah mempunyai gambaran di FGD 2, oh nanti di landasan, kan pertamanya tadi menentukan landasannya itu kan, membuat landasan filosofis, landasan kebijaksanaan setempat, oke, boleh saja, tidak masalah. Sosiologis, ipteks, kemudian spiritualitas, psikologis, macam-macam landasan itu. Kemudian tujuan, dan ini langkah yang keempat nanti akan muncul ini. Pak Heri. Nggih, bener. Berarti setelah membuat naskah akademik, lalu membuat istisar ini ya Pak, inventaris gini ya? Yang ini Buder, sebentar. Ini langkah keempat Buder. Langkah keempat ya. Nggih. Langkahnya kan ini. Ini. Ya. Nah, didokumenkan, Ya, itu kemudian di dokumen itu ada landasan kurikulumnya. Model kurikulum ya. sementara dilupakan dulu, tidak apa-apa.
lupakan dulu. Terus tujuan dari kurikulum ini bagaimana terkait dengan perilaku yang ditunjukkan dari siswa yang lulus. Tujuan ini bisa diambil dari Undang-Undang Sisdiknas, terus tujuan pendidikan sekolahan tersebut, terus dokumen-dokumen gereja, banyak. Jadi tujuan tentang pendidikan di sekolah Bapak Ibu Buder semuanya. Baru kemudian langkah keempat, organisasi dan struktur teladan. Kita rubah kata mapel menjadi teladan. Nah, ini yang tadi itu yang saya jelaskan di sini ini. 4 itu ya? Ya, langkah keempat ini. Itu kira-kira semoga bisa memberi gambaran dan harapannya bisa mempercepat gitu. Nah, setelah kalau sudah begini kira-kira ya FGD 2 tahap 1 mungkin dokumen kurikulum unggul kita bisa jadi gitu. Bisa jadi terus FGD 2 tahap 2 nge-mix-kan kurikulum unggul kita sama kurikulum yang mau dipakai mana 2013 atau kurikulum merdeka. Terus muncullah KTSP kita. Kira-kira begitu. Terima kasih. Sekian dari saya Pak Aka. Ya. Saya kembalikan ke panjenengan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Heri terkait dengan rencana-rencana berikutnya. Mohon maaf saya menegaskan kembali, mungkin ini pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Berarti nanti yang di naskah akademik kan itu tidak muncul ya Pak ya? Belum dimunculkan Pak ya? Belum. Maksudnya ini kan berarti supaya nggak menjadi kebingungan. Mungkin naskah akademik yang tadi Abel Macik itu belum dimunculkan di naskah akademik. Belum. Kemudian nanti setelah itu selesai naskah akademik, baru nanti kita mencoba membuat seperti yang tadi Pak Heri sampaikan. Itu ya. Artinya supaya ini jelas bahwa naskah akademik yang bagian tadi disampaikan Pak Heri itu belum masuk di dokumen naskah akademik. Ya, jadi gambaran umum, nilai-nilai umum yang akan nanti dihidupi oleh sekolah dimasukkan naskah akademik seperti tadi Bro Pato mengatakan seperti kalimat-kalimat di kitab suci itu nanti akan bisa dikembangkan berikutnya dasarnya di naskah akademik, kemudian yang tabel itu menjadi pengembangannya berikutnya. Itu naskah dokumen kurikulumnya Pak. Kurikulumnya ya. Dokumen kurikulumnya. Baik, terima kasih penegasannya. Baik, Bunda Bapak Ibu, kita akan ke sekolah berikutnya. Ini kami agak ubah sedikit untuk urutan sharingnya. Ini karena ada suatu hal, maka kami akan mengubah urutannya. Setelah ini nanti saya persilahkan untuk Domenico Savio lebih dulu, kemudian dari Sukaraja. Untuk 2 sekolah dulu, baru nanti ditanggapi, dan nanti setelah itu baru di sekolah yang di Kalimantan, begitu. Begitu, Bapak Ibu, kita akan langsung mendengarkan atau ikut dinamika bersama dengan 2 sekolah, SMP Pangdulu Domenico Savio dan juga SMP Pangdulu Sukaraja. Monggo yang pertama dari Domenico Savio untuk waktunya juga 20 menit, Pak. Nggih, Pak Buder. Nggih, Pak Heri. Enggak apa-apa, saya sudah mirip Buder kok. Suster-suster yang di Sumatera itu kalau manggil saya Buder kok. Derheri. Oke, monggo. Waktunya 20 menit nanti yang Domenico dan juga Sukaraja. Monggo Buder Anton Parjono atau Pak Budi nih. Bagaimana Pak Budi ini? Buder Anton sepertinya tidak cepat. Baru dihubungi itu. Oh gitu. Tadi ada. Iya, tadi ada. Ini kosong. Minta awal karena ada hal yang nggak bisa ditinggalkan. Oh, Nggih, baik. Monggo Pak. Selamat sore Buder Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Pak, monggo Pak. Baik, mohon izin pakai masker karena ada yang wirawiri masuk juga. Mohon maaf menyela waktunya, tadi diundang khusus dari Buder Warto dan karena PR saya kemarin saya sudah gabung, hanya
memang belum koordinasi dengan Buder Anton, apakah saya bisa menyampaikan atau tidak, walaupun kemarin sudah saya kirim filenya, tapi tadi sudah saya koordinasikan untuk bisa disampaikan. Nah, ini Buder Anton, mohon izin tadi saya telepon, masih koordinasi. Buder Bapak Ibu, mohon maaf karena hari-hari ini kami di SMP Dominico Savio itu melayani orang tua yang datang untuk wawancara finansial. Dan ini Buder ada koordinasi. Sebentar lagi nanti Bapak Ibu komite datang dan orang tua yang diundang itu datang untuk wawancara. Mohon doanya agar semua lancar. Nah, kebetulan minggu kemarin itu full Buder Anton itu retret di Shalom, kemudian juga Waka Kesiswaan yang di Kota Semarang itu beberapa sekolah juga ada undangan, di Bandungan juga untuk kegiatan KPP. Kemudian ya saya ada dibantu ada teman yang di Waka, kemudian mengundang 7 teman yang lain, sudah menyempatkan diri untuk membahas tentang core value, nilai-nilai inti sekolah. Nah, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah bisa tertampil di layar? Sampun Pak Budi. Nggih, matur nuwun. Buder Bapak Ibu, seharusnya kami sudah sampai pada naskah akademik. Ini kalau sesuai rencana tanggal 14 kemarin, itu sudah sampai di naskah akademik. Hanya mohon maaf, saya sendiri masih bingung formatnya bagaimana, walaupun bebas, tapi memang ini mungkin mirip dengan dokumen 1, tapi saya tambahi atau kami tambahi dengan nilai-nilai inti sekolah. Nanti saya izin agak cepat saja. Yang pertama kami tampilkan adalah pertama pendahuluan, latar belakang berisi sejarah sekolah. SMP Dominico Savio ini lahir atau diresmikan tanggal 1 Agustus 1936. Tidak saya baca ya. Nah, dalam perkembangannya, ya awalnya itu sekolah ini adalah sekolah untuk anak laki-laki. Sekolah untuk anak laki-laki. Kemudian dalam perkembangan zamannya itu tahun 1973 ini menerima anak-anak perempuan. Nah, kemudian di awal itu masuknya siang, pagi siang. Tahun 2008-2009, puji Tuhan bisa dibangun gedung baru untuk anak-anak kelas 8 sehingga semua bisa masuk pagi. Dan sampai hari ini kita bisa maksimalkan ada 33 rombongan belajar yang masing-masing berisi 32 anak maksimal. Itu sudah hanya ada 1 kelas yang isinya 31. Terutama yang kelas 7 ya, yang kelas 8, kelas 9 ada yang berguguran, ada tidak full. Dengan 33 rombongan belajar, harapannya terisi 32 semua, sehingga kita bisa memaksimalkan. Kalau di Kota Semarang, kami sudah maksimal 33 rombel, artinya tiap-tiap kelas itu, tiap grade maksud saya, kelas 7 itu sudah maksimal 11 rombongan belajar, kelas 8 juga 11 rombongan belajar, dan kelas 9 juga 11 rombongan belajar. Ini ketentuan di Kota Semarang seperti itu. Kami kemarin mendiskusikan juga tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Yang pertama yang menjadi kekuatan dari SMP Dominico Savio ini letaknya strategis di jalan
Dr. Sutomo, Semarang, dekat Tugu Muda. Ya, kalau jalannya tidak macet, ini mungkin Domenico Savio baru libur. Nah, ini kalau saat-saat sebelum corona. Ya, maka ini kadang kemacetan itu menjadi promosi tersendiri karena masyarakat bertanya, ada apa toh di situ? Nah, kemudian kekuatan yang lain memiliki gedung yang kami rasa ini cukup megah, memiliki halaman belakang yang luas untuk sarana olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya berada di lapangan. Kemudian memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Mempunyai jaringan internet di seluruh kelas dan semua ruangan. Sebelum pandemi, kami sudah mengusulkan ke yayasan untuk diadakannya internet secara penuh. Dan baru terlaksana awal-awal pandemi. Ya, sebelumnya kami sudah merencanakan itu berbasis internet. Mohon maaf, saya terima telepon dulu, nggih. Nggih, terus pundi, Bruder? Mic-nya Pak. Monggo, waktu berikutnya saya sampaikan ke Buder karena sudah bergabung. Monggo Buder Anton. Matur nuwun Pak Budi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Berkah dalam. Berkah dalam. Suara saya bisa didengar, Ji? Monggo. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, Bruder. Ini tadi saya baru kebetulan ada kegiatan bersama dengan tim finansial untuk wawancara pending hari ini dan besok. Maka saya tadi ketika Pak Budi menyampaikan informasi, Pak Budi buka dulu, masuk dulu, baru nanti setelah saya nyalami mereka, lalu saya pamit sebentar untuk masuk ini, lalu nanti saya baru bergabung dengan mereka lagi. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, Pak Heri, Pak Hendi. Pak Hendi dan Buder Warto nggih. Dan juga nyuwun sewu Pak Aka nggih. Nggih, Buder. Ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk Domenico Savio. Saya mengantar sedikit, kemudian nanti rohnya atau selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Budi selaku instruktur atau waka kurikulum di sekolah ini, supaya nanti agak nyambung yang disampaikan Pak Budi dengan yang saya sampaikan. Terkait dengan kegiatan POP ini, memang setelah pertemuan di Wisma Pangesti Wening Ambarawa kemarin, saya pribadi memang belum sempat bertemu, belum sempat mengumpulkan Bapak Ibu secara khusus untuk SMP Domenico Savio, karena setelah dari Wisma Pangesti Wening itu, kemudian saya melanjutkan retret sampai dengan hari Minggu kemarin siang sore baru sampai di rumah. Maka saya belum mengumpulkan teman-teman semuanya. Hanya beberapa waktu yang lalu, hari Jumat yang lalu, Jumat tanggal 12 November, Pak Budi menyampaikan kepada saya kalau akan mengumpulkan beberapa guru, lebih-lebih guru yang senior, yang mengerti, yang mengenal, yang lebih lama di SMP Domenico Savio ini untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas POP ini untuk ditindaklanjuti bersama dengan Bapak Ibu yang lebih lama di Domenico Savio ini. Lalu Pak Budi sudah mengkoordinir. Waktu itu juga sebenarnya dikoordinasikan bersama dengan Pak Leo selaku kesiswaan. Hanya kebetulan karena ada jadwal, ada tugas yang mendadak, yaitu ada Domenico Savio
diminta untuk mengikuti kegiatan Kawah Kepemimpinan Pelajar SMP tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang di Hotel Gria Persada Bandungan tanggal 9 sampai 12 November 2021. Maka yang rencananya Pak Budi dan Pak Leo akan mengumpulkan Bapak Ibu guru semuanya di tanggal 13 hari Sabtu, maka kemudian ditunda. Maka yang terjadi adalah pertemuan Pak Budi selaku kurikulum dengan beberapa guru senior, tetapi untuk pertemuan dengan Bapak Ibu semua di SMP Dominikus Savio maaf ini, Anton, yang disampaikan langsung hasilnya saja, waktunya terbatas. Oke, siap. Nggak usah Itu yang kami sampaikan. Lalu terkait dengan penyusunan naskah akademik memang belum tuntas, belum tersampaikan dengan baik. Tetapi dasar yang kami jalankan adalah yang pertama bersumber dari nilai-nilai para Bruder Revise, karena di SMP Dominikus Savio ini menurut sejarahnya itu sangat kental, menjadi salah satu karya yang sekarang juga terus dijalankan dari para Bruder Revise. Maka sumber utama untuk nanti penyusunan naskah akademik, walaupun hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Pak Budi belum sempurna, tentu bersumber dari nilai-nilai para Bruder Revise, nilai-nilai keutamaan para Bruder Revise. Lalu yang kedua juga bersumber dari nilai-nilai keutamaan Bruder Bernardus atau 10 keutamaan Yayasan Pangudulur yang saat ini juga digeluti atau dilaksanakan di SMP Dominikus Savio ini. Lalu sumber yang ketiga adalah semangat dari Santo Dominikus Savio yang merupakan pelindung SMP Pangudulur Dominikus Savio ini. Maka tiga ini yang menjadi sumber utama. Tentu juga kemudian nanti kami padukan, rencana kami akan kami padukan dengan menggali nilai-nilai sosial budaya yang ada di sekitar SMP Dominikus Savio. Antara lain kaitannya dengan nilai-nilai religi, mengingat bahwa SMP PL Dominikus Savio ini menyatu dengan gereja katedral. Lalu yang kedua juga menyatu dengan Bruderan FIC Randusari. Maka itu nilai-nilai religi yang nanti akan dikembangkan, yang akan rencana kami kembangkan bersama dengan teman-teman yang lain. Lalu yang kedua terkait dengan sosial budaya. Tentu juga nanti akan kami lihat, kebetulan juga SMP Dominikus Savio ini dekat dengan Lawang Sewu, yang barangkali kami juga harus belajar atau melihat sejarah Lawang Sewu. Lalu juga SMP Dominikus Savio ini dekat dengan Tugu Muda, ini juga nanti tentu kami akan coba pelajari hal-hal apa yang kemudian bisa kami kembangkan dalam menjalankan tugas pendidikan di SMP Dominikus Savio ini, sehingga siapapun yang nanti bergabung di SMP Dominikus Savio ini juga bisa sejalan dengan sejarah seni budaya, sosial budaya yang ada di SMP Dominikus Savio ini. Tentu juga di SMP Dominikus Savio ini menurut cerita-cerita penduduk di sekitar ini juga dekat dengan Kiai Brintik atau apa yang di Gunung Brintik itu, barangkali juga kami bisa menggali nilai sejarah di situ. Lalu juga kaitannya dengan ikon Kota Semarang yang ini juga diyakini oleh pemerintah daerah Kota Semarang. Di depan SMP Dominikus Savio itu juga ada sungai. Ini diyakini sebagai ikon Kota Semarang. Nanti barangkali ada nilai-nilai apa, sejarah apa yang akan kami kembangkan sehingga anak-anak Dominikus Savio atau keluarga Dominikus Savio ini juga bisa memahami. Hal-hal lain mungkin juga nanti barangkali ada makanan khas, lumpia atau apa itu yang barangkali bisa kami masukkan, atau ada hal yang barangkali bisa menjadi inspirasi untuk SMP Dominikus Savio ini. Lalu juga berikutnya yang nanti akan diolah, berikutnya adalah moto penyemangat yang kemarin sudah kami sampaikan di Wisma Pangesti Wening itu, Domsaf is the best, satu bicara yang lain mendengarkan, menjadi insan yang luar biasa. Lalu menjadi insan yang luar biasa itu dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan antara lain kegiatan pendampingan KSN. Tahun ini, beberapa hari yang lalu, ada 2 anak kami yang KSN nasional dan dua-duanya mendapat medali perak untuk matematika. Ini juga salah satu yang mungkin insan luar biasa yang akan kami wujudkan. Lalu juga ada pendampingan ekstrakurikuler. Di Dominikus Savio itu ada
lebih dari 30 kegiatan ekskul. Maka kalau normal semua bisa dijalankan, tentu sekolah ini akan hidup dan tidak pernah berhenti. Maka kadang-kadang ada juga kegiatan yang dilaksanakan menginap di sekolah ini. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan kepemimpinan misalnya. Lalu juga Domsaf is the best itu menjadi insan yang luar biasa itu ya, luar biasa itu luhur, unggul, aktif, rendah hati, bersaudara, inovatif, adil, santun, andal. Nah, nilai-nilai itu juga nanti akan kami kembangkan. Ini kemarin Pak Budi dan teman-teman mulai melihat dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan lain sebagainya yang saat ini nanti akan diinformasikan oleh Pak Budi. Ini kira-kira pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Budi untuk melanjutkan yang tadi sudah dimulai. Nyuwun pangapunten kalau misalnya nanti saya tetap on, tetapi saya hadir di tempat lain bersama dengan tim finansial. Ngaten nggih, Pak Heri, Pak Hendi, Pak Aka, Bu Warto nggih. Buder. Siap. Matur sembah nuwun, Buder. Matur nuwun, monggo Pak Budi pun ajengaken. Monggo Pak Budi. Terima kasih Buder, terima kasih Pak Aka. Saya masih punya waktu 5 menit gitu, tadi Pak Eka WA, maka saya akan melanjutkan secara cepat. Apakah sudah bisa didengar dan bisa dilihat tayangan saya? Ampun Pak Budi, monggo. Baik, nggih, matur nuwun. Baik. Nah, ini masih di kekuatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten sesuai bidangnya, dan seterusnya ada banyak hal yang sudah kami sampaikan juga saat di Ambarawa waktu kita bersama. Kemudian juga masih diminati oleh calon peserta didik. Nah, ini termasuk yang tahun ini ada 369 selain jalur umum saya belum mendapatkan informasi ada berapa, artinya kita masih bisa menyeleksi. Kemudian kelemahannya, memang ada beberapa kelemahan, halaman parkir yang sempit, misalnya itu salah satu kendala kalau orang tua itu mengantar dan menjemput. Kemudian peluang menjadi sekolah yang unggul dan terpercaya di Kota Semarang, semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat karena semua komponen bisa bekerjasama dengan baik, dan seterusnya. Kemudian tantangan, ini yang saya warna aja, tantangan yang kami hadapi munculnya sekolah baru dengan keunggulan tertentu di Kota Semarang. Jadi dengan munculnya sekolah baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kemudian ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional. Kemudian kami bahas visi dan misi. Visinya lembaga pendidikan yang unggul dan profesional berdasarkan semangat adalah basis. Kemudian visi ini indikatornya apa? Ini kami tuliskan seperti ini. Profesional itu indikatornya apa? Allah adalah kasih, mengedepankan persaudaraan, memberi tempat pada firman dan doa, dan seterusnya. Kemudian misinya seperti ini, terjemahkan dari visi tadi. Kemudian filosofi dan moto, filosofi lebih baik mati daripada berbuat dosa, kemudian motonya Domsaf is the best. Nilai inti, kami masih baru tuliskan ini, belum kami jabarkan, yang dari Bruder FIC ada 6, kemudian nilai inti sekolah, yang pertama Allah adalah kasih, yang kedua lebih baik mati daripada berbuat dosa, yang ketiga Domsaf is the best, kemudian luar biasa, luhur, unggul, aktif, rendah hati, bersaudara, inovatif, adil, santun, dan andal, belum kami uraikan. Kemudian kemarin kami mendapatkan
semangat hidup Santo Domenico Savio yang pantas diteladani, yaitu ketekunan, kerendahan hati, semangat juang, semangat religius, sikap yang tabah, suka berkorban, sikap mengasihi teman, sikap rajin belajar, sikap jujur, sikap taat, dan seterusnya. Ini kami sudah menuliskan tujuan, tetapi nanti dalam prosesnya tentunya akan ada penyempurnaan sana-sini. Ini ada banyak hal. Kemudian landasan hukum, ini kami ambil dari yang kemarin KTSP. Kemudian untuk yang landasan spiritual dan seterusnya belum, mohon maaf baru sampai ini. Saya stop saja. Ini sudah lebih dari 5 menit. Hanya kami kemarin juga sempat mendiskusikan apa-apa atau yang diinginkan orang tua, mengapa kok menyekolahkan anaknya di Domenico Savio. Ya, salah satunya yang sudah saya sampaikan, kami sampaikan di Ambara itu bahwa Domenico Savio itu sebagai presentasi dari gereja, karena kami sewaktu sebelum corona itu melayani anak-anak yang akan menerima sakramen Krisma. Kemudian kami juga melayani atau ada kegiatan wisata rohani untuk kelas 7, gladi rohani kelas 8, ada retret kelas 9, ada persekutuan doa, kemudian Ekaristi Kudus setidaknya setahun itu ada 7 kali, mulai dari awal tahun, PTS, PAS, jelang ujian, kemudian ada pas ulang tahun sekolah, kemudian di akhir tahun ajaran, setidaknya ada doa-doa, ada Ekaristi Kudus di situ. Kemudian doa pagi, doa malaikat Tuhan, kemudian tadi sudah saya sampaikan ada pembelajaran Krisma. Kemudian juga kami mengidentifikasi bahwa selain itu juga kedisiplinan. Orang tua menginginkan anak bersekolah di Domenico Savio adalah karena disiplin. Baik itu disiplin seragam, disiplin tugas, disiplin waktu, dan lain-lain. Mungkin itu saja. Mohon maaf sekali lagi karena kami banyak mengurangi waktu Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke Pak Aka. Baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih Buder Anton Parjono yang sudah menyampaikan serinya. Kita lanjut dulu ke SMP Sukaraja untuk menseringkan pada Buder Haryono. Monggo, Buder, kami persilahkan. Terima kasih Pak Aka, waktu dan kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Sader. Oke, Buder. Selamat sore, Buder dan Bapak Ibu. Kami dari SMP Pangdulur Sukaraja, Sumatera, mau men-sharingkan tentang pengalaman kami. Mohon izin untuk share. Dibuka dulu Der filenya. Tutup dulu. Bisa. Apakah bisa terlihat? Bisa. Sampun, Buder. Dibesarkan, Der. Terima kasih. Waktunya 20 menit. Dari Dibesarkan, Der. Ya.
Oh. Ini cukup. Kembali lagi. Saya akan berbicara dari pertama adalah sejarah sekolah. Nah, sekolah Pangdulur Sukaraja ini berdiri tahun 1989. Ini atas permintaan umat Sukaraja, yaitu Pak Tejo, minta ke Bruder FIC, waktu itu berada di BK 9, yaitu di Blitang, agar mendirikan sekolah supaya umat Katolik, khususnya di Sukaraja itu, dapat sekolah, sekolahnya tidak kejauhan. Nah, itu yang pertama. Karena waktu itu kalau mau sekolah itu jauh sekali. Ini tujuan utama jelas untuk anak-anak Katolik yang waktu itu sekolahnya jarak tempuhnya jauh sehingga bisa sekolah. Lalu perkembangannya memang sekolahnya dikenal Sekolah Pangduluhur. Lalu tahun 2006, nah karena mesti sekolah itu ada pelindungnya, maka saat itu kepala sekolahnya Bruder Utmiyadi FIC itu lalu mengambil pelindung, yaitu Santo Aloysius Gonzaga. Maka mulai saat itu belah pelindungnya Bruder atau yang diambil yaitu Santo Aloysius Gonzaga. Lalu bagaimana kehidupan masyarakat atau letak Sekolah Pangduluhur itu berada di Kabupaten Oku Timur. Jadi setelah Lampung, lalu baru Oku Timur. Masyarakatnya, masyarakat di sana sebenarnya masyarakat asli itu sukunya Kompreng. Kompreng bahasanya itu bahasa Kompreng. Dan waktu dulu memang belum ada bahasa digunakan pelajaran, tetapi mulai tahun ini dan lebih khusus lagi tahun 2022 karena besok akan ada pertemuan bahwa pelajaran bahasa Kompreng akan masuk wajib di sekolah-sekolah sebagai pelajaran muatan lokal. Ini bahasa asli. Lalu bagaimana dengan sekolah Pangdulur sendiri? Bahwa sekolah Pangdulur di sini anaknya hampir semuanya itu 97% itu orang Jawa. Maka bahasa percakapan seharian pun bahasa Jawa. Dan di Sukaraja sendiri atau ini penduduknya hampir semuanya Jawa, karena di Oku Timur letaknya itu ada desa, gerumbul desa, lalu ada desa lagi, maka terpetak-petak. Yang pertama misalnya kalau dari Jawa itu lewatnya akan masuk desa Bali, maka penduduknya banyak suku Bali. Lalu masuklah ke desa Sukaraja, ini nanti penduduknya banyak Sukaraja. Lalu lewat lagi ada desa namanya Kurungan Nyawa, itu penduduknya kebanyakan ya orang asli Kompreng. Maka terpetak-petakan seperti itu. Lalu mata pencariannya bagaimana? Di Sukaraja ini di daerah agraris, banyak yang mata pencariannya hampir sebagian besar itu sebagai petani, tetapi juga ada yang punya perkebunan sawit, ada juga yang karet, dan yang pedagang sangat kecil. Lalu juga ada yang punya sarang atau rumah walet, itu yang menurut saya yaitu yang asetnya yang besar. Terus bagaimana kehidupan budaya di sini, budaya Jawa dan Kompreng saling mendukung. Agamanya juga baik, agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, semua hidup berdampingan, memperkaya budaya daerah. Pada umumnya kami hidup berdampingan dengan baik, aman, dan terkendali. Di tempat kami, ini di sekolah kami, juga depannya itu ada masjid, tidak jauh dari situ juga ada gereja. Sekolah-sekolah juga bisa kecil, tetapi sekolahnya ada MTS, ada sekolah NU, ada sekolah lagi Nurul Mustaqim, ada sekolah negeri.
Nah, ini yang ada, tapi sebenarnya penduduknya tidak banyak. Misalnya SD-nya ada, sekolah Sukaraja itu hanya punya 2 SD. Dan muridnya sampai 17 dan 20 satu angkatan. Itu yang terjadi. Terus bagaimana hidup para orang di sana? Ini budayanya sangat baik. Misalnya ketika hari-hari besar, misal hari Natal, hari Paskah, hari Idul Fitri, umatnya saling bergantian berkunjung, mengucapkan selamat, entah selamat Natal, selamat Idul Fitri, ini terus sampai dari pagi sampai sore biasanya, saling bergantian mendatangi. Terus selanjutnya, budaya yang ada di sini karena banyak orang Jawa, budaya kenduri yang seringkali diadakan, misalnya berdoa kirim leluhur atau syukuran, mau ada orang bayen misalnya. Terus juga ada syukuran, misalnya anaknya lulus sekolah. Ya, bentuk-bentuk kedurian jelas banyak sekali, tidak hanya orang Kristiani atau Katolik, tetapi orang Muslim juga melakukan hal itu. Maka kenduri masih terus dihidupi di sini. Nah, bagaimana caranya kenduri di sini? Ya, pakai bahasa Jawa. Maka doa-doanya, terlebih orang yang Katolik ini, semua pakai bahasa Jawa. Doa-doanya. Tapi kalau yang Muslim, pengantarnya, sambutan pengantar itu pakai bahasa Jawa, lalu hanya doanya pakai bahasa Muslim. Terus juga masyarakat di sini nilai gotong royongnya masih sangat tinggi dan masih sangat dihidupi. Ya, terlihat dari apa? Misalnya dari memetik padi, membangun rumah. Nah, itu Mas berkunjung, atau kalau ada hajatan itu satu dengan yang lain membantu. Tidak hanya hajatan, misalnya kalau di sini kunjungan romo, ada romo setelah misa, itu lalu berkunjung tempat umat, lalu orang-orang atau tetangga-tetangga dari tempat romo yang dikunjungi itu biasanya ikut mengirim, biasanya membawa gula atau nyamian, itu padahal juga bukan orang Katolik yang ngirim, tetapi orang Muslim. Terus selanjutnya, kesenian yang di sini disukai itu jatilan atau jaranan. Juga wayang kulit juga disenangi. Kalau ada hiburan wayang kulit itu penontonnya banyak. Terus juga di sini banyak atau umat Kristiani itu senang menyanyi. Dan anak-anak juga senang menyanyi. Yang selanjutnya, soal geografis dan sosial budaya di sekitar SMP Pangduluhur. Berada di Desa Sukaraja dekat Kecamatan Buimadan. Jadi kami letaknya itu di desa tetapi dekat dengan kecamatan. Dilewati bis lintas. Kalau sekarang tuh bis besar lintas dari lewat Lampung lalu sampai Jawa, atau Jawanya itu Semarang, Jogja, Solo, dan itu ada biasanya berangkatnya pagi, maka transportasi di sini sangat berkembang. Merupakan daerah agraris, 80% mata pencarian penduduk atau orang tua wali adalah bertani. Berada di tempat yang nyaman dan tidak terganggu oleh kendaraan atau jenis suara apapun karena letaknya di tengah-tengah desa, bukan di pinggir jalan. Jadi proses belajar mengajarnya tenang, bisa terbantu untuk suasananya. Tadi sekolahnya sudah, masih di sekitar, ada di sekolah, ada banyak sekolah. Toleransi yang saya katakan sangat bagus, itu saling mengunjungi antar agama, dan di sekolah ini ada yang beragama Islam, Katolik, lalu Hindu. Hindunya ada banyak, sekitar 15-an.
Yang menjadi persoalan adalah ini keadaan keamanan. Ya, keamanannya memang sangat mengganggu karena sering terjadi begal. Nah, begalnya kalau dibahasakan tuh gerandong, dan mereka pakai senjata api. Kalau sudah minta ya sudah diberikan, kalau lawan ya akibatnya fatal, ditembak misalnya. Ya, walaupun sekarang akhir-akhir ini sudah lumayan menurun, tetapi ya masih rasa-rasa ketakutan anak-anak ini kalau berangkat ya mesti kadang ada yang tugasnya security misalnya harus standby di jembatan atau di tempat-tempat sepi. Maka rasa keamanan itu yang harus terus diciptakan. Yang jelas kalau lewat tempat sepi itu kurang berani. Terus juga yang menjadi persoalan adalah peredaran obat-obatan terlarang yang cukup tinggi. Misalnya kalau di saya di sini di depan bruderan itu ada pertigaan, seringkali saya lihat ibu-ibu atau anak-anak atau orang tua pakai batik tapi ya transaksi, dan saya melihat sendiri waktu itu ada yang ditangkap. Terus juga yang menjadi keprihatinan juga menikah muda. Anak-anak masih kecil ya banyak menikah. Ya baru bulan kemarin saya kecolongan 1 kelas 3 SMP juga sudah ketangkap menikah muda. Itu yang memang menjadi kekurangan di sini. Terus selanjutnya ini keadaan kondisi orang tua di Oku Timur ini di tempat kami, ekonomi menengah ke bawah, perbandingan 20% ekonomi menengah, 80% ekonomi ke bawah. Agama siswa 80, Katolik 58%, Kristen 15%, Hindu dan Buddha, Hindu 4%, Islam 25%. Orang tua siswa mayoritas tani dan buruh. Sebagian siswa itu berasal dari daerah atau luar provinsi, karena kami itu masuk provinsi Sumatera Selatan atau kabupaten itu ada yang anak-anak dari Lampung. Mereka tinggal di asrama. Itu yang dari daerah jauh, ada asrama putra dan putri. Ini baru saja didirikan dan rencana tanggal 21-22 ini asrama putri mau diresmikan. Maka terima kasih YPM sudah membantu dan para buder yang sudah membantu mendirikan asrama di Sukaraja ini. Kami transportasi anak-anak untuk mendukung karena keamanannya juga kurang terjamin. Anak-anak seringkali kalau berangkat yang rumah jauh ini merasa kurang aman. Maka untuk berangkat pakai sepeda motor sendiri itu nggak berani. Maka sekolah mengadakan antar jemput karena supaya lebih aman. Nah, kami ada 4 mobil. Ya, 1 jam perjalanan. Kalau antar jemputnya 1 jam, berarti sehari ya 2,5 jam antar dan jemput. Itu tentang keadaan kondisi siswa di sekolah Pangdurhur. Untuk keadaan sekolah, gedung sudah ada, saya kira nggak usah dibacakan, saya sharingkan. Terus keadaan pendidiknya atau guru-gurunya, kami tenaga pendidiknya itu guru ada 8 yang S1. Nah, tetapi pensiunan atau pensiun, karena pensiun kemarin September dan masih diperpanjang, itu ada 1 guru bahasa Indonesia. Tahun depan guru matematika pensiun. Tahun 2003 guru IPS pensiun. Tahun 2025 guru IPA juga pensiun. Maka banyak guru yang senior. Yang guru muda hanya 1, guru bahasa Inggris, dan itu masih honor. Dan 1 lagi ya hanya guru-guru tambahan, guru eskul, guru menari. Itu yang ada. Terus juga bagaimana tanggapan kami untuk merancang kurikulum atau mengumpulkan data. Nah, kami sudah
rapat dengan para guru untuk membuat kurikulum ini, menggali pengalaman dan mencari sumber, yaitu rapat dengan para guru, menggali harapan keprihatinan dari orang tua dan tokoh umat. Saya sendiri berkunjung ke tempat umat, orang tua, bagaimana sih harapan atau hal-hal yang menjadi harapan untuk sekolah di PL ini, dan juga menggali sejarah-sejarah dulu bagaimana. Itu yang saya lakukan, karena kalau mengumpulkan belum berani. Lalu saya juga membuat kuesioner, dibagikan ke anak lalu orang tua untuk mengisi. Dari beberapa yang saya temukan, itu hal-hal yang perlu dikembangkan atau keprihatinan yang ada adalah lunturnya nilai budaya khususnya Jawa. Kenapa? Karena misalnya doa-doa sekarang itu anak muda itu sudah kurang bisa bahasa Jawa. Nah, misal 10 tahun yang akan datang itu juga untuk regenerasi, misalnya untuk prodiakon, untuk mendoa, bahasa Jawa sendiri kesulitan, dan sekarang untuk mencari generasi sangat sulit. Karena apa? Yaitu bahasa Jawanya tidak terkuasai. Terus juga nilai sopan santun terus tergerus tidak dihidupi untuk anak-anak. Maka bahasanya itu hampir semuanya ngoko. Saat doa juga sudah nggak digunakan lagi. Nah, ini keprihatinan yang saya dengar dari orang tua. Terus juga anak-anak malas belajar, sekarang senangnya main HP terus, main game. Terus juga kurang peduli dengan kebersihan, entah di rumah ataupun juga di sekolah. Nah, maka harapan dari orang tua adalah supaya ya sopan santun diajarkan di sekolah. Bahasa Jawa, ya bahasa halus ini diajarkan sehingga ya nilai Jawa sendiri karena muridnya banyak Jawa supaya bisa dihidupi. Pembelajaran sesuai zaman menggunakan alat peraga elektronika. Nah, karena ini zamannya minta orang tua ada keinginan seperti itu, mintanya seperti itu. Sikap disiplin dan bertanggung jawab. Ini yang diminta, terus membekali anak dengan keterampilan, ya keterampilan kalau di sini menjahit. Ini yang harapan, ya harapan orang tua. Lalu bagaimana dengan kami akhirnya menemukan dengan apa yang sudah diprogramkan dari YPL, minta misalnya tentang filosofi, pendidikan. Kemarin saya waktu di Ambaraya sudah men-sharingkan tentang convalue. Sudah 6 dari YPL, 10 itu tidak akan saya bicarakan lagi. Lalu ini aja 10 keutamaan convalue sudah. Nah, dari nilai inti yang ditambahkan adalah ya dari Santo Aloysius Gonzaga sebagai pelindung itu. Nilai apa? Ya nilai devosi kepada sakramen Maha Kudus, nilai devosi ditujukan kepada sengsara Kristus, devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada para malaikat. Ya nanti kami akan diusahakan untuk ya nilai-nilai dari Santo Aloysius Gonzaga ini akan kami programkan untuk dihidupi. Lalu dari apa yang sudah kami temukan di masyarakat, lalu dengan menggali, lalu kami membuat suatu rumusan visi. Harapannya apa? Nah, kalau dulu itu kan visinya itu tentang humanis, lalu cerdas, lalu terampil. Nah, sekarang karena melihat kebutuhan permintaan dari orang tua, kami tetap menggunakan cerdas, terampil, tapi dan juga santun. Terlebih mengangkat budaya Jawa yang mulai luntur. Nah, cerdas seperti apa? Kami rumuskan seperti ini, kami cari. Lalu terampil seperti apa? Yaitu terampil merupakan, ya kami buat seperti itu, lalu dibahasakan dengan bahasa pembelajaran kami. Santun. Ini, lalu misi-misi. Visi misinya sudah, model kurikulum
nyoba sampai sini program kurikulum. Saya pikir karena ini sebenarnya tidak harus dibicarakan yang program kurikulum ya Pak ya. Sampai di situ karena kearifan, saya pikir dari saya cukup. Oke, udah. Oke, begitu udah. Pak Aka, dari saya cekap. Oke, terima kasih Buder Haryono dan juga tadi dari Domenico Savio. Tadi memang benar yang disampaikan Buder Haryono terkait dengan keamanan di sana ya. Saya mengalami trauma yang sangat besar ketika mengingat tempat saya lahir. Ngangenin nih yuk, meh baliki wegah gitu. Saya sudah hampir 4 tahun nggak pulang gitu, karena memang pernah mengalami kejadian yang namanya begal tadi. Kebetulan dengan salah satu kakak guru dari SMP Sukaraja ini ketika saya masih SMA, saya ditodong 5 orang dengan membawa pedang semua di leher, akhirnya ya sudah diserahkan saja sepeda motornya. Itu membuat saya trauma. Waktu itu tidak mau akan pada Lampung sekolah langsung nih Jawa wae, rasa kembali ke Lampung. Terbukti sampai hari ini juga saya tetap masih di Jawa. Oke, tapi sekarang sudah mulai membaik untuk hal itu, paling tidak nanti bisa menjadi hal yang baik juga. Baik, begitu. Terima kasih. Kita akan mendengar masukan dan juga tanggapan dari narasumber Buderwarto, Mas Hendy dan juga Pak Heri. Monggo, waktu saya persilahkan. Mau siapa dulu atau Buderwarto dulu? Monggo, Buder. Mikrofonnya, Buder. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan beberapa catatan yang telah disampaikan dari SMP Domenico Savio, Buder Anton Parjono dan Pak Budi, kemudian yang SMP Sukaraja, Buder Haryono. Saya ulangi lagi dan setiap kali di grup SMP bahwa yang core value 6 dan keutamaan Buder Bernardus yang sudah dirumuskan oleh yayasan itu nanti Bapak Ibu tinggal make, Lalu dari situ dikembangkan atau ditambahkan keutamaan-keutamaan terkait dengan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, keutamaan karakteristik itu untuk menjawab persoalan-persoalan atau untuk menantang sekolah menjadi lebih maju, kira-kira begitu. Tadi di Domenico Savio disampaikan banyak hal terkait khususnya hasil analisa SWOT. Ya, itu disampaikan kelebihan, kekurangan, kelemahan, dan peluang yang ada. Nah, dari situ sekolah sudah punya petanya bagaimana kondisi sekolah. Kami harap dari peta yang dimiliki itu lalu ditemukan solusinya, kira-kira mau menggunakan pendekatan yang mana, akan menginduk kepada nilai keutamaan yang mana. Kalau mau menginduk kepada profesionalisme, ya nanti program kegiatannya harus benar-benar profesional untuk menangani persoalan-persoalan tadi. Karena dengan jumlah rombel yang 33 per kelas 32 anak, setiap tahun kalau itu utuh kan sekitar 350-an 2 ya, setiap angkatan. Nah, 1 tahun, 3 angkatan itu kan ya pasti 1000 lebih lah, minimal 1000. Dengan 1000 anak ini, sementara situasi sarana prasarana dan macam-macam yang dilihat dari keluasannya halaman taruhlah itu terbatas, maka ya ini membutuhkan banyak kreativitas untuk mengatasi atau mengembangkan anak yang jumlahnya banyak, pinter-pinter, latar belakang orang tua menengah ke atas. Ini butuh kreativitas tingkat tinggi. Andaikan ini diumpamakan titik sesar lempeng bumi itu kan, Domenico Savio itu titik tumbuh dari sekian banyak energi besar. Ya. Kalau ini tidak baik menjaganya, meleset, goyang sedikit, akan menimbulkan gempa ini, tempat ini.
Ya, ini harus diperhatikan. Ini energi besar itu taruhlah kota Semarang, sekolah swasta kota Semarang, sampai Ungaran, sampai Kudus, sampai mana yang terjauh, itu titik tumpunya ada di Dominico. Nah ini kan harus disadari ini, kalau tidak dikelola dengan baik, memberikan kepuasan banyak pihak, anak-anak tetap bisa tumbuh berkembang sesuai dengan bakat dan talentanya. Kalau itu enggak dikelola dengan baik, nanti anak tidak puas, nah ini bahaya. Di sanalah nanti terjadi goncangan. Ya, antar lempeng orang tua yang semua ingin anaknya maju, kan berdesak-desakan 1.000 anak ada di tempat itu. Lalu membutuhkan ekspresi. Nah ini yang harus dikembangkan dalam pengembangan diri anak-anak. Lalu terkait dengan nilai-nilai, saya kira sudah sangat baik. Tadi saya katakan core value yayasan sudah ada 6 core value keutamaan, tinggal nanti Santo Pelindung Dominico Savio, lalu filosofi-filosofi di sekitar kompleks sekolah itu ada katedral, bahkan pintu gerbangnya jadi satu dengan bruderan, lalu depannya juga ada rumah sakit, ada Museum Mandala Bakti, tentara itu simbol kepahlawanan nasionalisme, sebelahnya ada Tugu Muda, perang 5 hari di Semarang itu, bulan Oktober kalau nggak salah, kalau diperingati. Ada Lawang Sewu. Nah, ini kan menjadi titik pusat, titik sentral. Nah, ini filosofi-filosofi ini nanti bisa diambil beberapa, lalu bisa menjadi keutamaan yang bisa dibangun. Dekat titik pertempuran Tugu Muda, di sampingnya ada Museum Mandala Bakti miliknya tentara. Ini kan jiwa nasionalisme. Bisa enggak anak Dominico Savio itu dibangun nasionalismenya yang kuat? Nah, itu kan bagian dari keutamaan yang dibangun untuk menuju pelajar Pancasila. Nah, itu kan contoh-contohnya hanya seperti itu. Ya pinter, ya nasionalis, tapi religius, karena satu halaman dengan katedral. Nah, masa anak Dominico religiusnya enggak bagus. Secara seremonial, Pak Budi sudah menyampaikan ada banyak kegiatan pengembangan rohani, mulai dari wisata rohani, gladi rohani, retret. Nanti retret, gladi rohani, dan lain-lain, baik guru maupun siswa, temanya mengambil dari core value ini, Pak Budi, Buder Anton. Dikembangkan dari sana, jangan jauh-jauh. Tema-tema pembinaan rohaninya diambil dari situ, baik guru karyawan. Biar mereka semakin rohani, semakin dekat. Yang lainnya juga demikian, kalau ada kegiatan kerohanian, sumbernya ya dari naskah akademik ini. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Sekali lagi, Dominico Savio menjadi sesar bertumbuhnya lempengan kepentingan banyak pihak, ribuan siswa dengan kepandaian yang luar biasa, ekonomi yang tingkat tinggi. Ya ini kalau nggak dijaga dengan baik bisa meleset, ada gempa bumi di tempat itu nanti. Lalu yang Sukaraja, sama Sukaraja tadi banyak menggambarkan sosio budaya, sosial, geografis sekolah ini. Dari situ sebenarnya juga bisa kita refleksikan dengan kondisi seperti itu, program kurikulum yang akan kita bangun, lalu menghasilkan anak yang seperti apa, itu bisa kita pilih. Pertanyaan saya, Buder Haryono, dengan kondisi yang dengan sampaikan itu, anak yang seperti apa sih dianggap anak di sana itu hebat? Apakah yang jago berkelahi? Tentu tidak juga. Andaikan jawabannya seperti itu, yaitu kita tidak boleh mendidik seperti itu. Ya toh? Nah, dengan kondisi lingkungan yang seperti ini kan ini perlu dibangun jati diri anak yang dikatakan oleh masyarakat, oleh anak-anak remaja mereka, dianggap anak remaja yang hebat. Kalau itu anak cowok yang hebat itu di hadapan gadis-gadis cantik itu tuh cowok yang seperti apa toh bagi anak perempuan itu. Nah itu yang harus kita dorong. Kalau kepahlawanannya itu kepahlawanan seperti yang diceritakan Pak Aka tadi, tentu
Bukan seperti itu, keroyokan dengan senjata tajam tentu itu ya kepahlawanan, mungkin dianggap jagoan. Tapi tentu tidak seperti itu kalau kita pendidikan. Bisa nggak kita menggeser, andaikan itu ada gejala seperti itu, kita geser. Kalau di Jawa, orang pada umumnya dianggap jagoan itu kan pinter komputer, pinter bahasa Inggris, pinter ini dan itu kan dianggap orang yang berilmu zaman sekarang. Nah itu saya kira identifikasi membangun jati diri anak-anak remaja di Sukaraja ini penting. Yang paham Buder Haryono. Nek anak itu sehari mencangkul 1 petak sawah, lalu nanam padinya bisa bagus, itu dianggap hebat enggak seperti itu? Karena di sana lahan pertanian seperti itu. Nah ini saya kira hal seperti itu didiskusikan untuk membangun jati diri anak-anak itu dianggap hebat, dianggap berharga di hadapan teman-teman. Itu halnya Buder Anton Parjono sama Bu Sur sama Buder Haryono. Saya nggak tahu juga, saya hanya kadang-kadang datang ke sana. Lalu dari kondisi itu dibuatlah programnya ya Der, itu berdasarkan kesulitan itu pilihlah kegiatan-kegiatan pengembangan kurikulumnya nanti kita di tahap berikutnya. Budaya sekitar yang ada, Komering dan Jawa. Saya sana itu luar biasa, sekolahnya banyak, pondok pesantren juga ada, sekolah Katolik yang ada, kapel juga ada, pondok pesantren, berdesak-desakan tapi rukun. Nah ini kan sesuatu yang baik. Ahlinya Mas Hendi nih soal budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Buder Warto atas tanggapan dan juga masukannya. Kita berikutnya ke Mas Hendi. Monggo Mas Hendi. Terima kasih Pak Aka. Oke. Selamat siang Buder, Bapak Ibu. Sore Mas. Selamat sore Dengki. Sore. Kami itu lali dino, lali wayah. Tadi kita sudah mendengarkan 2 sekolah yang memang luar biasa. Karya misi Buder Guru semakin nampak, baik di kota maupun di daerah Oku Timur tadi. Saya akan membahas satu persatu mulai dari Sukaraja dulu, Buder. Buder luar biasa, terima kasih atas kehadiran Buder dan para pendahulu FIC yang memang saat itu dibutuhkanlah sekolah Katolik yang mencerminkan masyarakat yang terdidik. Panggilan ini Buder Haryono dan teman-teman teruskan bagaimana situasi latar belakang masyarakat yang keras tadi yang diceritakan Pak Aka dan Buder Haryono, juga dinamika Grandong tadi, dinamika Grandong, lalu peredaran obat-obatan sangat marak, bahkan yang juga Buder sampai ke anak-anak juga. Dan saat ini mungkin karena peredaran obat-obatan ini ya senyap gitu, tetapi masih ada, tetapi tidak terang-terangan. Sekarang kan yang dominan itu kan obat batuk ini loh. Gitu Der. Saat ini kan ya nembe tren di sana kan itu Der. Untuk tidak menyebut 1 merek, 2 merek tertentu gitu. Obat batuk itu aja lah. Itu tren. Dan nikah muda. Ya memang karya panggilan para Buder dan guru-guru ditempatkan dalam masyarakat yang seperti itu, dan bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa itu semakin terasa dalam dunia pendidikan. Ini luar biasa Buder tadi yang Buder ceritakan, nanti bisa dipertajam juga dengan dinamika tadi yang Buder ketika akan mau Buder Haryono dan teman-teman. Dinamika kenduri tadi Buder. Dinamika kenduri untuk menggali semangat syukur, lalu semangat berkumpul, komunio, ya, lalu juga semangat remi, kartu remi, main keplek kan di sana masih ada tuh, ramai tuh, semangat main kartu remi kan, sampai menjaga sekolah. Kalau diceritakan Buder Anton Parjono menjaga sekolah dengan main kartu keplek sampai pagi itu tidak terasa, besoknya mengajar lagi. Begitu, lalu semangat berbagi dalam satu kawanan. Itu luar biasa ketika nanti akan
diturunkan menjadi keutamaan-keutamaan akan lebih detail dan jeli untuk ini. Ini nanti akan saya jelaskan untuk mempertegas tadi yang dijelaskan Pak Heri dalam kolom-kolomnya setelah ini. Lalu untuk alma mater saya, Domenico Savio, terima kasih sudah menggulawentah saya selama 3 tahun, ya. Pak Budi, Deranton, Parjono. Saya jadi ingat waktu dulu 2002 sempat di setrap provinsial Berdui, karena tidak hafal-hafal, aku memilih apa itu puisinya itu loh. Aku bukan insan biasa, intinya itu. Yang Dian Alven gitu, yang jadi apa ya? Jadi saat ini menjadi moto atau slogan Domenico. Dulu tidak ada, dulu di tempat ketika saya sekolah itu tidak ada Dom Savi the Best, Dom Savian itu tidak. Belum ada, belum lahir. Tapi itu sudah menjadi, sekarang sudah menjadi budaya. Dan itu baik supaya kita dibudayakan lagi. Lalu soal misionaris ini, Buder. Misionaris lalu, para buder guru itu kan ternyata sudah jeli memetakan konteks, termasuk membuat sekolah dagang atau sekolah perniagaan yang khas di kota pesisiran. Di kota Semarang yang sudah dipetakan itu kota pesisir, kota dagang, pertemuan multi etnis, multi budaya, multi agama. Lalu apa yang menjadi keunggulan dari sekolah yang direksa oleh para buder FIC, ada sekolah perniagaan atau sekolah dagang. Itu bidikan-bidikan ini luar biasa, Buder. Kita bisa menggali sejarah ini lebih dalam ketika bicara soal sekolah dagang. Itu dalam dulu dari kurikulum, ketika kurikulum dulu nggih, itu masih ada pelajaran mengetik nggih, Pak. Iya. Ini masih ada pelajaran taktik Pak Tekno, Pak sinten nggih waktu dulu ya. Yang pelajaran Pak Jetno. Oh, nggih. Gitu. Ya, ada pelajaran mengetik, lalu ada tata jasa atau tata buku nggih waktu itu. Saya masih ngalami itu. Jadi ada tata jasa dulu Pak Suparyanto yang ngajar dulu, saya yang ngajar tata jasa. Dan ternyata ini berguna, Pak, sampai saat ini ketika saya membuat laporan keuangan itu masih digunakan. Arus kas dan lain-lain itu masih digunakan. Lah bagaimana kita menggali warisan buder guru sekolah perniagaan di kota dagang ini dengan pendekatan yang berbeda, misalnya leadership atau entrepreneurship, atau yang sekarang baru-baru ini lagi marak itu loh, Pak. Bisa kita gali karena cikal bakalnya sudah itu. Kemungkinan ini bisa menjadi daya tawar, apalagi beberapa dari input sekolah Domenico Savio kan banyak yang punya toko, punya perusahaan, atau punya usaha kecil-kecilan, online shop dan lain-lain, e-commerce, dan itu masuk dalam itu bisa kita gali dalam soft skill anak-anak. Nanti kalau bicara soal soft skill apa yang diajarkan atau apa yang diteladankan, nanti Pak Heri ini akan mungkin bisa menularkan kurikulum unggul untuk sekolah-sekolah yang advance ini ya. Jadi seperti tadi yang dikatakan Derwarto, eman-eman kalau anak-anak yang banyak energinya itu kurang terwadai. Kalau kurang terwadai itu jadinya ngisruh, seperti saya dulu itu sini mau ngisruh. Ngisruh, terus laporan Bu Neti, Pak Boni dulu ya. Ya itu karena over energi, tapi di sini mau ngisruh. Begitu. Lalu untuk pendekatan sejarah, Lawang Sewu, Nyai Brintik, dan lain-lain, masakan khas, nanti bisa mengajak guru-guru PKN atau guru-guru IPS yang muda-muda untuk, ya kemarin sama seperti yang itu, apa? Karena ini ada tadi disebut Lawang Sewu dan Tugu Muda, ya nirakati itu, Pak. Karena di sana itu pasti ada relief-relief yang bisa kita pelajari maknanya, meskipun dari makna penindasan, ada makna perjuangan, sampai makna kemerdekaan, dan pasti itu ada relief-relief khususnya untuk bicara soal Tugu Muda dan Lawang Sewu atau Nyai Brintik.
Tapi nanti perlu kejelian ketika sudah kulaan banyak keutamaan-keutamaan ini untuk detail mengkategorikan, dimasukkan dalam nilai dan keutamaan. Keutamaan ini nanti akan ya baik untuk kita kulaan banyak keutamaan-keutamaan, tetapi kejelian dan kedetailan untuk apa yang kita teladankan itu supaya lebih jeli lagi. Gitu. Ini untuk lebih jelasnya saya mencoba untuk share screen ya. Nilai dan keutamaan. Ini kemarin yang kemungkinan sudah saya jelaskan ketika FGD 1, perbedaan antara nilai berbeda, memang bisa dibedakan, tetapi ini berkesinambungan antara nilai dan keutamaan-keutamaan. Tempo lalu pada FGD 1 sudah saya jelaskan, ini tidak perlu dijelaskan lagi. Kita belajar dulu, sedikit belajar dari Medan. Ada yayasan bernama Don Bosco, itu nilainya ada tiga nilai dari yayasan, yakni bernalar, lalu beriman, dan cinta kasih. Bernalar kritis itu kan sudah masuk dalam. Mas Hendy. Ini untuk semua ya. Oh, nggih. Ini untuk semua. Ya, untuk semua, nggih. Mohon diperhatikan. Bernalar atau nalar kritis itu kan sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Ini nilai yang diugemi oleh Yayasan Don Bosco Medan. Keutamaannya satu, rasional, atau dalam bahasa lokalnya, bahasa Bataknya, Abonaron Dobona. Ini praksis moralnya atau apa yang kita ajarkan. Maaf, sekarang sudah ganti, apa yang kita teladankan. Nanti saya akan menjelaskan juga kenapa hasil diskusi semalam kita menggunakan kata teladan. Apa yang kita teladankan adalah pembelajar mampu berguru pada nasihat orang yang lebih tua. Kalau kita kata pembelajar, ini kan kalau aslinya itu kan disciple, ya, murid. Ya, disciple itu kalau dari bahasa sananya, asli induknya dari bahasa Latin itu discipulus, artinya murid, kemuridan. Jadi yang berhak dan berkewajiban untuk belajar itu bukan hanya siswa, tetapi guru juga. Maka lebih eloknya kita menggunakan kata pembelajar. Pembelajar mampu berguru pada nasihat orang yang lebih tua. Lalu pembelajar mempunyai ketepatan berpikir dan berbicara. Pembelajar mampu mengolah informasi untuk mencari solusi. Lalu pembelajar mampu bertindak secara tepat. Nah, ini apa yang kita teladankan. Lalu sopan santun atau adaptif, atau dalam bahasa lokalnya, bahasa Bataknya, pantun do hamaguan, tois hamaguan. Jadi menyimpan perkara dalam hati. Ini keutamaan salah satu praksis moral dari Bunda Maria. Lalu pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajar. Terus kerjasama, gotong royong, atau marsiada pari, mangarumpa. Ini atau rumah dari rumah adat, yang dari Batak Karo itu mempelajari rumah adat khusus, lalu menerapkan ini dalam praksis moral apa yang kita teladankan. Tiap proyek terdiri dari 8 pembelajar, karena dalam Siwaluh Jabu itu satu rumah adat itu dihuni oleh 8 keluarga. Pembelajar mampu menerapkan hurjabius atau musyawarah untuk mufakat. Ini tindakan moralnya atau indikator-indikator capaian praksis moralnya yang kita teladankan. Lalu kreatif, ini 1 bulan sekali pembelajar membuat tulisan baik fiksi maupun ilmiah. Ini yang dinilai nalar, itu yang salah satu yang kita pelajari dari Don Bosco Medan. Lalu kita masuk dalam Yayasan Pangudi Luhur.
totalitas dan profesionalitas karya. Ini salah satu nilai dari 6 nilai berguru. Kita masuk bernalar kritis atau yang kemarin bintang laut itu mengangkat keutamaan knowledge. Dalam bahasa lokal kita sebut dengan sumbut atau sembodo. Apa yang kita ajarkan? Maaf lagi, saya salah masih kebablasan yang kemarin. Apa yang kita teladankan? Pembelajar mampu menyaring informasi dan mempraktikkan pengalaman belajar dalam hidup. Yang kedua, contohnya pembelajar mampu memilih dan menata pembelajaran. Ini sekolah yang terbuka itu ya, flip class atau yang sistem blok. Lalu salah satu keutamaan dari 10 keutamaan Buder Bernardus, yakni teladan baik dari profesionalitas karya ini, mengolah masalah sosial untuk mencari solusi. Salah satu indikatornya yakni mampu menyimpan perkara dalam hati. Pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajar. Lalu yang mandiri, ini juga mandiri itu salah satu profil pelajar Pancasila, keutamaan dari profil pelajar Pancasila, dari batik kawung, gagah perkasa. Pembelajar tangguh dalam menghadapi banyaknya tugas dan kegiatan sekolah. Ini dari makna filosofis dari batik kawung. Lalu pembelajar mampu menentukan kebutuhan pembelajaran, mengupayakan pembelajaran terbuka dan bertanggung jawab. Lalu kreatif, pembelajar mampu menciptakan pola batik sesuai imajinasi mandiri. Lalu yang ini, advance ini yang lebih ini karena Smart School dan Smart City yang diusung oleh Bintang Laut Solo, pembelajar mampu menciptakan robot. Lalu 1 bulan sekali pembelajar membuat tulisan baik fiksi maupun ilmiah. Lalu skill. Ini Santo Stanislaus Kotska Bahrawa. Ad Mayora Natusum, nilai dari keutamaan dari Santo Pelindung Sekolah. Pembelajar mampu berbisnis tekstil, jadi tidak hanya menjahit atau menata buku, tetapi sampai berbisnis tekstil karena semangat yang diusung, keutamaannya adalah aku lahir untuk hal-hal yang lebih tinggi atau hal-hal yang lebih besar. Jadi pembelajar mampu membuat genting, tembikar, dan kerajinan tanah liat lainnya. Ini salah satu implementasi dalam nilai totalitas profesionalitas karya. Dan inilah yang nantinya akan menjadi KD. Lanjut, satu lagi, contohnya supaya semakin detail dan jelas. Misalnya, nilai persaudaraan Ratu Kongregasi. Ini dengan budaya lokal yang kita angkat adalah mertikali. Pembelajar mampu berwawasan lingkungan, keutamaannya. Lalu praksis moralnya atau indikator capaiannya, apa yang kita teladankan. 1, pembelajar menciptakan ketoprak dan tampil saat kegiatan desa sampai kabupaten. Sebagai sekolah terbuka, pembelajar menciptakan proyek cinta lingkungan. Pembelajar ikut serta dalam kegiatan masyarakat, desa, atau kampung. Pembelajar menciptakan ruang waktu untuk kerja bakti di sekolah. Pembelajar menciptakan ruang hijau di depan kelas. Ini yang berwawasan lingkungan. Lalu mencintai sesama, ini juga masuk dalam 1 dari 10 keutamaannya Buder Bernardus. Pembelajar menyaring perkataan sebelum diucapkan. Pembelajar saling menjadi angelus. Nah, ini sekolahnya Pak Aka karena berlindung pada malaikat Mikael dalam setiap proyek sekolah. Jadi
entah itu mentoring atau coaching atau belajar kelompok itu menjadi angelus. Pelajar mampu bersopan santun dan menerapkan unggah-ungguh, ini bagian dari mencintai sesama. Pembelajar mempunyai semangat hadar beni dengan melakukan ini sesuai dengan konteks setempat. Lalu dalam nilai persaudaraan atau kongregasi ada keutamaan gotong royong juga. Pembelajar turut serta dalam kegiatan ruah rasul atau sadranan di tiap-tiap desa. Jadi disebar untuk resii makam atau membersihkan desa, terus ikut kegiatan-kegiatan ruah rasul. Pembelajar tulus di setiap proyek pembelajaran. Pembelajar mampu mengusung semangat toleransi dengan melakukan ini. Tadi sekolah di PL Jogja itu menggunakan tempat halaman sekolahnya digunakan untuk sholat Id. Tadi ada tantangan baru, tidak hanya untuk menyediakan, tetapi mampu untuk misalnya ngewangi gelari kloso, gelari koran, membersihkan itu ketika sudah selesai sholat, lalu memberikan unjukan nopo-nopo. Lalu berwatak kesatria, keutamaannya dari persaudaraan atau kongregasi. Pembelajar mampu menciptakan suasana damai dengan berterima kasih dan meminta maaf, lalu engarso sungkulodo. Seperti itu nampaknya akan semakin jelas ketika kita menyarikan ini, nilai-nilai buder guru, lalu keutamaan buder Bernardus, keutamaan lokal, jenius, sampai pada indikator apa yang kita teladankan. Ya, berbicara soal apa yang kita teladankan ini mohon maaf karena inspirasi itu kan sering datang itu mak bedunduk, Pak. Karena wahyu itu kadang-kadang kewahyon itu kan ya. Ya karena obrolan-obrolan refleksi untuk menggali materi untuk bahan kali ini, kami kita ganti jadi mata pelajaran tadi soal keteladanan. Dasarnya adalah program kita kan peningkatan kualitas atau mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Buderwarto, Pak Heri selalu mengutarakan bahwa guru itu jantung kurikulum. Maka pembenahan sekolah itu diawali dari pendidik dan tenaga kependidikannya. Sejalan dengan ini, Buder Bernardus juga mengatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan orang miskin, karena merekalah guru kita. Guru, ketika mempelajari kata guru dengan Buder Petrus Suparyanto itu diberi satu link yang isinya ketika bicara soal guru ini, dari bahasa Belandanya itu diturunkan dari master atau meester. Itu berarti pola, patron, pattern, atau yang dinamakan dengan pola itu ya, pola. Dan di sini diturunkan lagi menjadi keteladanan. Jadi apa yang kita teladankan, apa yang menjadi, itu adalah, inilah jati diri kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang terinspirasi dari para buder guru, yang mampu menjadi pattern atau patron atau pola yang bisa menjadi teladan bagi peserta didik kita. Itu nanti pendekatan sikap, makanya lebih dalam kita bukan ngomong soal mata pelajaran, tetapi soal keteladanan. Begitu saja, Buderwarto, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para buder, matur sembah nuwun. Oke, terima kasih Mas Hendy, sangat luar biasa tambahan masukannya untuk bagaimana kita lebih menggali nilai-nilai itu, kemudian nanti akan dijadikan KD-KD yang nanti akan kita gunakan setelah menyelesaikan naskah akademis ini.